Hai semuanya. Kok hai semuanya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku El Komar. Kita masuk di segmen dongeng sebelum tidur. Kalau di dongeng sebelum tidur, otomatis aku bawa temen dong. Buat temen cerita, temen ya biar nggak takut aja. Karena sebenarnya kita tuh penakut gitu. Langsung aja. Oke. Bentar. Ini boleh aku colong bentar nggak sih? Kayaknya kalau habis aku ngomong ini rada enakan deh. Ya, aku mau cerita sedikit nih. Jadi sebenarnya tuh curhat dikit lah maksudnya. Jadi sebenarnya hari ini tuh aku lagi sedih. Sedihnya tuh bertumpuk gitu loh. Gara-gara siapa? Gara-gara Marsha. Kalau kalian nggak tahu siapa sih Marsha itu? Marsha itu adalah teman kecilnya Frisley. Jadi Frisley itu punya temen dari dia kecil yang temennya ini bukan manusia guys, jadi temennya ini tuh ya dari dunia lain, karena kan Frisley itu indigo ya. Kalau misalnya kalian bukan manusia, kalau misalnya kalian pengen tahu siapa sih Marsha itu sebenarnya, kalian bisa kunjungin channelnya Frisley atau Fasyata Ramzi. Di sana ada banyak banget ceritanya Marsha. Gak tahu kenapa si adik kecil ini tuh bikin kita tuh jatuh hati gitu loh, menghibur aja gitu. Dan kenapa aku sedih, tadi siang tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba aku tuh waktu di jalan tiba-tiba kok keinget Marsha ya gitu, kok tiba-tiba kangen Marsha gitu. Lah kok sorenya waktu di rumah aku lihat tayangan di YouTube, kok ternyata Marshanya malah udah pergi gitu. Kan emang Marsha tuh punya tugas ya, tugasnya tuh buat ya ada lah gitu. Nah sekarang tuh tugasnya Marsha tuh udah selesai, yang akhirnya itu membuat Marsha berpisah sama Frisley. Aku pribadi, aku ngerasa terhibur sama Marsha, jadi aku mau bilang di sini, see you Marsha, semoga kamu tenang di alam sana. Bakal kangen banget sama Marsha. Oke, udahlah. Matikan lampu kamar kalian, pakai headset kalian, dan dengarkan cerita kita baik-baik. Udah gak sih? Ya pokoknya gitulah. Oke, untuk dongeng sebelum tidur kali ini adalah kisah dari temen aku. Jadi aku tuh dikasih tahu gitu ya, diceritain sama temen aku. Dan ini kejadiannya itu gak jauh dari cerita sebelumnya. Jadi sebenarnya cerita yang pernah kita bawain Kamis yang lalu, Kamis lusa gitu ya, itu tuh sebenarnya malah lebih dulu cerita ini gitu loh. Oke. Cerita bermula dari adiknya teman aku ini, kita sebut saja tuh namanya Aldo ya. Nah Aldo ini lagi rebutan remote nih, awalnya biasa kan ya kakak adik gitu kan, rebutan remote TV nih, sama-sama pengen lihat stasiun TV kesukaannya gitu kan. Si Aldo ini tuh anak nomor 2 gitu. Akhirnya si temen aku ini sama adiknya yang cewek, adik bungsunya lah ya, mereka ini pergilah tuh ke ruang tamu untuk mainan HP lah. Mereka ini nggak tahu dari mana di ruang tengah itu yang harusnya ada adiknya di sana kan lagi nonton TV, itu tuh tiba-tiba tuh nggak ada. Padahal si temen aku ini kan ada di ruang tamu kan, tapi dia tuh nggak lihat kapan adiknya keluar. Oh ya udah deh, mungkin dia lagi keluar gitu kan, udahlah pokoknya nggak ambil pusing lah istilahnya ya si temen aku sama si adiknya ini. By the way di sini tuh orang tuanya tuh lagi nggak ada, orang tuanya tuh lagi pergi entah kondangan atau kemana gitu. Pokoknya posisinya di rumah itu tuh cuman ada teman aku terus sama kedua adiknya tuh tadi tuh, yang cowok sama yang cewek itu tadi. Terus ya udahlah si temen aku ini sama si adiknya diem lah tuh tetap mainan HP. Udah lama berselang gitu kan ya, tiba-tiba ada seseorang tuh yang namanya lari kan kayak dari kejauhan kan, kentara banget gitu kan, gedebuk terus ternyata tiba-tiba masuk. Nah yang masuk ini ternyata tuh si adiknya teman aku ini. Tiba-tiba tuh dia masuk ke rumah tuh ketakutan. Pas ditanya ada apa kamu tuh dari mana, ternyata gini ceritanya. Jadi si adiknya ini ternyata dia itu pergi ke rumah temennya, emang geblek nih adik ya.
tadinya rebutan remote gitu kan, udah dikasih tuh remote, bukannya ditonton itu TV yang mau ditonton ya kan, malah ditinggal keluar pula, tahu gitu ngapain tadi rebutan remote gitu kan. Oke, jadi si adiknya ini tuh keluar mau ke rumah temennya niatnya. Nah dia ini tuh pergi lewat jalan setapak gitu loh, gangnya tuh kecil banget emang, ya udahlah cukup 1 sampai 2 orang aja gitu loh yang bisa jalan di situ gitu. Nah sebenarnya tuh ada jalan utama tuh ada, cuman dia nggak ambil jalan itu karena dia kan milih cepetnya gitu kan. Awalnya tuh masih ada rumah, sebelah kanan kirinya tuh ada rumah. Setelah ada rumah, belakangnya rumah ini tuh udah nggak ada apa-apa, cuman kayak ada kebun gitu loh. Bener-bener itu tuh pekarangan, cuman pekarangan doang, kanan kirinya tuh pekarangan. Jadi emang bener-bener gelap, dan penerangan satu-satunya cuman ada di rumah orang yang rumahnya di ujung jalan setapak itu tadi gitu. Waktu berangkat tuh sebenarnya tuh mulus gitu, dia jalan ya meskipun perasaannya agak nggak enak gitu kan, cuman mulus nyampe lah tuh dia tuh di rumah yang aku bilang tuh ada penerangannya gitu loh, lumayan lah gitu katanya dia. Tapi bukan di situ, si rumah temennya ini masih di depannya lagi, jadi dia masih jalan tuh. Terus akhirnya waktu nyampe, mungkin emang lagi sialnya aja sih ya, waktu dia ketok tuh pintu, tok tok tok, assalamualaikum gitu kan, nggak ada yang nyaut. Terus si tetangga depan rumah temennya ini bilang sama dia, dorong mulai gitu, maksudnya tuh belum pulang si teman kamu itu, dia tuh tadi pergi entah kemana lah tuh katanya. Terus akhirnya si Aldo ini kan balik lah tuh lewat yang jalan setapak itu tadi. Ini tuh rumah temannya tuh di sini, terus ini rumah si seseorang yang ada penerangannya satu itu tadi. Di sebelah sininya itu tuh pekarangan, emang bener-bener gelap sih di situ tuh. Nah dia lewat lah tuh, tek 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 tek, dia lewat kan. Nih ada di sebelah rumahnya ini, si tiang lampunya tuh di sini, hadapnya tuh ke sini. Nah terus waktu dia jalan tuh, dia tuh kelihatan di sini, di pekarangan ini kan ada pohon pisang. Nah dia tuh nyangkanya, oh mungkin itu gedebok pisang, Batang pisang. ya batang pisang. Dia mikirnya, oh itu mungkin batangnya pisang yang terkena si cahaya pantulan dari sinar cahaya yang ini tadi gitu loh. Dia lihat apa itu gedebok pisang atau apa gitu kan ya. Cuman dia kan ya mau nggak mau dia harus ngelewatin itu gitu kan untuk pulang. Tapi nggak tahu kenapa si matanya si Aldo ini tuh kayak ngelihat yang ke arah ini tadi, pekarangan ini tadi, yang gedebok pisang itu tadi loh. Nih temen aku tuh yang cerita tuh detail banget, soalnya adiknya yang cerita ini tuh juga detail banget. Jadi ceritanya tuh gini, yang dia lihat itu dari bawah tuh kerucut gitu kan, kecil, terus agak ke tengah tuh gendut gitu katanya. Pokoknya dari bawah tuh kerucut, terus agak gendut gitu kan, terus habis gendut ini tuh ngerucut lagi sampai atas. Nah di atasnya tuh ini kelihatan ada kayak iketannya gitu. Itu baru kayak yang sadar itu bukan gedebok pisang ketika tiba-tiba dia lihat si kuncirnya yang di atas itu tuh bergerak kayak gini loh bergeraknya tuh. Nah waktu itulah dia tuh kayak yang astagfirullahaladzim gitu. Akhirnya tuh dia langsung balik badan tuh, terus dia lari, bener-bener lari sekencengnya. Tapi anehnya di situ tuh kayak yang lama banget, dia tuh berlari tuh lama banget, padahal kan jaraknya tuh sebenarnya tuh nggak jauh gitu loh. Sampai lah akhirnya dia tuh pulang ya, ketemu si kakak sama si adiknya ini tadi kan. Ditanya, emang kamu tuh dari mana dek gitu katanya si kakak kan. Ya dijawab lah, ya itu tadi ceritanya tuh. Nah si yang jadi anehnya tuh itu malah bilang sama si kakaknya tuh gini, mbak ayolah mbak, ikutlah mbak, aku tuh pengen pengen pastiin yang aku lihat tadi tuh apa gitu loh. Kan ini agak gila gitu kan ya. Udah tahu yang dilihat tuh bukan gedebok pisang, bukan orang gitu kan, kok ya masih mau ngajak si mbaknya ini tuh untuk membuktikan gitu loh itu tuh apa sebenarnya. Kan rada gimana ya lah si temen aku ini, ya nggak mau lah jelasnya dia, ya nggak mau lah dek gitu katanya.
udahlah kamu tuh jangan cerita kayak gitu, aku kan jadi serem, apalagi kan kita tuh di rumah cuma bertiga gitu kan. Nah itulah cerita dari si temen aku yang ternyata dia tuh ketemu si Poci. Pesen buat kalian nih ya dari cerita aku, kalau memang udah perasaan gak enak, ini dari aku pribadi ya, kalau udah ngerasa kayak gak enak, udahlah jangan diterusin, udah balik aja lah, cari selamat gitulah. Cerita hari ini sampai di situ aja. Ketemu si Poci lagi, yang kemarin Poci lagi. Sampai itu aja, semoga ceritanya malam ini bisa menemenin kalian tidur. Udah, itu aja. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada? Nggak. Udah, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.